Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang keluarga yang kokoh. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Di tengah-tengah banyaknya pasangan suami istri yang bercerai, Bapak, atau mengalami banyak kehambaran di dalam kehidupan suami istri, ternyata ada pula pasangan-pasangan itu yang makin lama makin mesra, makin bahagia. Nah, ini tentu ada sesuatu yang lain gitu, Pak, boleh ya? Nah, rahasianya apa sebenarnya, Pak? Betul sekali pengamatan Pak Gunawan. Jadi memang kita bisa melihat ya, ada pasangan yang makin hari, makin serasi, makin mencintai, makin bahagia, dan dari hidup mereka itu memancar ya sukacita. Tapi ada pasangan yang makin hari, makin suram, makin penuh kepahitan. Nah, apa tuh yang sebetulnya membedakan mereka? Nah, sudah tentu saya ini menyadari bahwa ada banyak faktor yang bisa membuat pasangan yang satu bahagia, yang satu tidak bahagia. Tapi saya kira kita bisa menyimpulkan beberapa prinsip. Nah, ini berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan ya. Nah, yang pertama adalah pasangan yang kuat, yang kokoh, yang bahagia adalah pasangan yang berjalan di atas kekuatan, bukan kelemahan masing-masing. Maksud saya begini, mereka bukannya buta ya terhadap kelemahan pasangannya. Tidak, mereka menyadari kelemahan pasangannya. Tapi itu tidak menjadi fokus utamanya. Tapi pasangan yang tidak bahagia, yang sering akhirnya berkelahi, adalah pasangan yang terus-menerus menyoroti kelemahan. Nah, itu tuh akhirnya mereka menuai kepahitan dan keputusasaan. Di pasangan yang kokoh tidak tertutup ya, tidak membutakan mata terhadap kelemahan pasangannya. Mereka menyadari, melihatnya, tapi mereka memilih untuk tidak memfokuskan perhatian mereka pada kelemahan pasangan. Justru mereka menyadari, kalau mereka terlalu memberi banyak perhatian, memfokuskan pada kelemahan, mencoba mengoresi kelemahan, makin susah pasangannya berubah. Tapi tatkala mereka memfokuskan pada kekuatan pasangannya, misalkan, kamu kok bisa ya tepat waktu, hal sederhana seperti itu. Kamu kok tepat waktu, saya sangat hargai sekali ya kamu tepat waktu. Atau kamu kok membersihkan atau merapikan kamar tidur bisa begitu rapinya ya. Saya kok senang sekali kamu kok bisa melakukannya dengan begitu baik. Kamu kok sama anak bisa begitu, ini ya telaten. Hal-hal kecil. Tapi kalau kita mulai terus memfokuskan pada kekuatan pasangan, justru perlahan-lahan pasangan mulai mengalami perubahan, mencoba berubah di titik-titik kelemahannya. Nah, jadi ini nih yang pertama ya, pasangan yang kokoh, pasangan yang berjalan di atas kekuatan, bukan kelemahan pasangannya. Jadi kacamatanya yang harus diganti, Pak ya? Betul, Bu Esther. Kacamatanya diganti. Diri atau keberadaan pasangannya tidak akan berubah, sama saja ya. Tapi kacamata bagaimana kita melihatnya, dan kalau kita memilih melihat yang menjadi kekuatan pasangan kita, justru disitulah relasi kita akan bertumbuh. Ya, memang lebih mudah menemukan kelemahan pasangan daripada melihat kelebihan-kelebihannya gitu, Pak Paul. Jadi kalau kita suruh buat daftar gitu, kira-kira tidak seimbang, Pak Paul. Lebih banyak daftar yang kekurangan daripada yang kelebihan seseorang. Dan itu mungkin saja ya karena latar belakang kita pun dibesarkan seperti itu. Orang tua lebih menyoroti kesalahan kita dan hampir tidak pernah memuji kekuatan kita. Jadi kita terbiasa dengan orang lain pun hanya bisa melihat kelemahannya. Dan kalau melihat kekuatan, kita berkata, buat apa dipuji? Seharusnya begitu. Memang seharusnya begitu, betul. Atau ada orang berpendapat, kalau saya puji, nanti besar kepala, nanti jatuh lagi. Ya, akhirnya orang-orang yang seperti itu
pada nantinya tuh menuai buah-buah yang pahit dalam pernikahannya. Nah, biasanya memang kelemahan ini digunakan sebagai senjata gitu Pak Paul, untuk menyerang pasangan. Itu terutama pada misalnya waktu pertengkaran dan sebagainya itu digunakan sebagai senjata. Betul, ada yang seperti itu. Jadi dengan kata lain ada orang-orang yang memang sengaja mau memfokuskan pada kelemahan pasangannya agar dia tetap bisa mengontrol pasangannya. Jadi selalu yang diungkit-ungkit adalah kelemahan pasangannya. Relasi ini tidak akan kokoh. Ya, relasi yang kokoh dibangun justru di atas kekuatan, bukan di atas kelemahan pasangannya. Ya, kalau gitu mungkin perlu itu duduk berdua untuk menunjukkan kekuatan masing-masing, gitu, kelebihan dari masing-masing pasangan, Pak. Boleh, kita bisa saling berbicara, ya, saling membuka diri, atau ya kita saling melihatlah dan pilihlah hal-hal kecil itu. Kadang-kadang orang berkata, apa kekuatannya? Saya nggak tahu. Banyak hal yang bisa kita lihat, ya, dari dia bisa misalkan mengurus anak, bisa memberi makan anak dengan baik, atau dia bisa kerja meskipun penghasilan tidak banyak, tapi dia bisa dengan disiplin kerja, menunaikan tanggung jawabnya. Banyak hal-hal yang bisa kita soroti. Nah, di atas kekuatan-kekuatan inilah kita membangun relasi pernikahan kita. Ya, ada faktor yang lain, Pak. Yang kedua adalah pasangan yang kokoh. Mereka itu rajin menunaikan kewajibannya masing-masing. Mereka menyadari bahwa pernikahan dibangun di atas alas kerajinan dan kerelaan untuk melakukan tanggung jawab masing-masing. Mereka tahu bahwa kemalasan akan merusak pernikahan, sebab kemalasan adalah awal hilangnya respek. Jadi, dengan kata lain, pasangan yang kokoh, pasangan yang tidak malas, Pak Gunawan, untuk menunaikan kewajibannya. Masing-masing, baik suami maupun istri kan punya tanggung jawab dan kewajiban. Kita nggak bisa tuh mengharapkan pernikahan kita tiba-tiba jadi baik, sehat, indah. Terus kitanya hanya pusingin diri kita, tidak mau melakukan tanggung jawab kita, baik sebagai suami maupun istri, baik sebagai ayah maupun ibu. Tidak bisa. Tidak bisa. Pernikahan atau pasangan yang kokoh itu pasangan yang mencoba untuk terus setia melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Mereka maklum ya bahwa hidup tidak mudah dan penuh tuntutan, dan bahwa hanya dengan bekerjalah kita dapat memenuhi kebutuhan hidup. Ya, disebabnya mereka berusaha keras menunaikan peran dan tanggung jawab, baik itu sebagai suami istri maupun ayah ibu. Ya, di sini kejelasan peran masing-masing itu sangat penting, Pak Paul. Betul sekali. Nah, saya di sini memang membicarakan secara lebih praktis ya, Pak Gunawan, ya, tunaikan tanggung jawab dan peranan kita. Misalkan, anak kita memang perlu sekolah dan diantar. Jangan kita untuk mengantar anak sekolah aja ribut. Nggak mau nganter lah, repot lah, inilah, kamu aja yang nganter lah, apalah. Jadi akhirnya berkelahi. Atau ada barang yang rusak di rumah kita. Pasangan kita sudah meminta tolong, benarkan atau panggil orang. Ya, kerjakan, panggil orang, bereskan. Sehingga yang rusak itu tidak lagi rusak, sudah diperbaiki. Ya, hal-hal kecil seperti itu yang saya maksud dengan peran dan tanggung jawab kita, Pak Gunawan. Pasangan yang kokoh, pasangan yang rajin ya, melakukan semua itu, menunaikan tugas dan kewajibannya. Kalau kita melihat ada yang malas saja, tinggal tunggu waktu, relasi ini akan ambruk juga karena kemalasan itu tuh mengundang kurang hormat, rasa tidak respek. Bagaimana kita bisa respek dengan orang yang kita harus suruh-suruh dan akhirnya makan hati, kita harus mengelus-elus dada, kok nggak mengerjakan tugasnya. Susah bener, hilang respek kita. Ya, dan biasanya kemalasan itu juga menular gitu, Pak. Kalau pasangan kita sudah tidak mau mengerjakan, ya sudah, kita juga tidak mau mengerjakan itu, buat apa gitu. Betul, akhirnya masing-masing jadi bersikap apatis. Tapi masalahnya di balik sikap apatis itu ada kemarahan. Nah, kadang-kadang yang nggak mau melakukan tugas dan kewajibannya waktu disuruh-suruh juga marah, tersinggung dan sebagainya. Jadi akhirnya pecah itu relasi. Jadi kembali kalau mau dikaitkan dengan yang kunci pertama tadi,
Nah itu memang kalau orang bisa benar-benar melakukan tugas dan kewajibannya masing-masing itu ya memang termasuk kekuatan itu Pak ya, yang memang nggak semua orang miliki tapi penting gitu. Jadi memang kalau pasangan sampai punya kesadaran dan kerajinan ini ya termasuk yang nomor satu tadi yang harus dilihat sebagai kekuatan itu ya Pak ya. Betul, dan jangan ragu-ragu untuk melontarkan pujian kita itu terhadap hal-hal yang dia sudah lakukan. Ya, aduh terima kasih kamu telah bantu saya. Terima kasih kamu antar anak, jemput anak. Hal kecil seperti itu, ya jangan ragu untuk melontarkan pujian kita. Iya. Kalau nggak kan rasanya ya memang namanya juga tanggung jawab seolah-olah gitu ya. Betul. Kalau nggak dilakukan ya itu yang jadi masalah. Kalau dilakukan biasa. Betul, betul. Jadi yang saya ingin tekankan di sini adalah pasangan yang kokoh, pasangan yang normal, yang biasa, yang masing-masing melakukan tanggung jawabnya. Jadi nggak ada kejutan-kejutan ya. Wah, tiba-tiba pernikahan kita bisa menjadi seperti apa indahnya. Oh enggak. Pernikahan yang kuat itu pernikahan yang biasa, yang rajin, yang melakukan tugasnya. Ya. Hal apa lagi yang bisa dikerjakan Mbak Paul untuk memperkokoh hubungan pernikahan ini? Yang ketiga adalah saya perhatikan pasangan yang kokoh adalah pasangan yang memfokuskan pada pertumbuhan. Maksud saya begini, mereka tidak lepas dari konflik atau krisis. Namun mereka menggunakan konflik sebagai titik balik pertumbuhan. Dengan kata lain, mereka belajar dari konflik dan bertekad untuk tidak menyalahkan satu sama lain. Saya ingin garis bawahi kata belajar di sini, Pak Gunawan. Sebab pasangan yang kokoh itu tuh melihat konflik sebagai pelajaran. Tapi pasangan yang tidak kokoh dan akhirnya malah berantakan, pasangan yang meskipun konflik berkali-kali tetap tidak belajar dari konflik tersebut. Justru konflik seharusnya itu membuat kita belajar, lebih tahu. Sehingga kita tidak mengulang lagi masalah atau konflik yang sama itu. Nah, jadi ini nih penting sekali dimiliki ya pandangan seperti ini. Berikutnya juga adalah mereka memandang konflik lebih sebagai perbedaan, bukan masalah pada pribadi masing-masing. Sebab bukankah pada faktanya memang kebanyakan konflik munculnya dari perbedaan, bukan masalah pada kepribadian. Jadi waktu ada konflik mereka nggak serang pribadi masing-masing. Kamu memang orangnya begini, kamu memang orangnya begitu. Oh tidak. Sebab mereka menyadari kebanyakan konflik itu muncul karena perbedaan, bukan karena pribadinya itu bermasalah. Enggak kok. Nah jadi mereka lebih bisa memfokuskan dengan perspektif yang lebih tepat. Sehingga konflik bisa lebih cepat selesai. Tapi yang sekali lagi saya mau tekankan, pasangan yang kokoh melihat konflik sebagai guru ya. Sebagai pelajaran yang harus mereka serap. Sehingga mereka bertumbuh dan tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Jadi memang rasanya label-label yang kadang-kadang diberikan ketika kita konflik itu yang memang mesti dicabut Pak ya. Misalnya kan kadang-kadang hanya karena masalah perbedaan selera. Tapi terus kan udah kemudian muncul label memang kamu keras kepala gitu misalnya. Sementara nanti kan lama-lama akhirnya yang satu masuk, ya memang saya keras kepala gitu. Jadi pertumbuhannya itu ya nggak terjadi ya, sudah melekat, sepertinya sudah stuck karena label seperti itu gitu. Betul, jadi akhirnya ya yang sudah dilabelkan juga jengkel dan berkata ya udah saya akan begini terus. Nah yang melabelkan akhirnya melihat kamu juga nggak berubah, tambah jengkel dan tambah melabelkan, dan akhirnya putus asa, tidak mau lagi memberikan masukan. Akhirnya relasi itu stagnan dah, nggak pernah bertumbuh lagi. Jadi relasi yang kokoh ya, pasangan yang kokoh itu pasangan yang terus-menerus bertumbuh. Karena setiap kali ada konflik, disitulah mereka belajar. Mereka bertumbuh lagi. Jadi yang mereka pentingkan bukan siapa salah, siapa benar. Oh enggak. Yang mereka pentingkan adalah bagaimanakah kita bisa bertumbuh dan kita nggak lagi mengulang konflik yang sama ini. Selalu itu tuh yang menjadi perhatian mereka yang terutama. Iya, sehubungan dengan itu, rasa pengampunan atau jiwa mengampuni itu penting sekali di sini, Pak Paul. Jadi kemungkinan pasangan kita itu jatuh, bukan suatu konflik, tapi dia jatuh di dalam dosa tertentu atau melakukan kesalahan yang cukup fatal. Nah, kalau pasangan itu hanya memperhatikan kejatuhan ini terus-menerus tanpa memberikan pengampunan, tidak akan ada pertumbuhan di sana, Pak Paul. Betul Pak Gunawan. Jadi memang pengampunan
menjadi bagian dari pertumbuhan itu ya, betul sekali. Tanpa pengampunan ya tidak mungkin ada pertumbuhan. Sudah tentu ya diharapkan yang sudah jatuh, yang memang berdosa itu juga tidak defensif, tapi mengakui dengan rendah hati, meminta ampun, meminta maaf, dan menunjukkan sikap yang telah berubah ya. Nah, dalam kondisi seperti itulah yang dilukai lebih bisa mengampuni dan mengampuni, sehingga akhirnya relasi itu bertumbuh kembali. Ya, Bapak, kalau dikatakan bahwa konflik itu biasanya timbul dari perbedaan bukan karena masalah kepribadian, itu seperti apa, Bapak? Maksud saya begini, seringkali dalam masalah suami istri yang terjadi adalah masing-masing itu mempunyai gaya hidupnya, cara berpikirnya, dan cara berkomunikasinya. Sehingga gaya hidup dan pola pikir serta gaya komunikasi yang berbeda itulah yang akhirnya itu menabrakkan mereka. Bukan misalkan masing-masing punya masalah, misalnya ini orang ini memang sangat jahat. Ada ya, orang yang jahat ada, bukannya tidak ada. Tapi saya kira kebanyakan pasangan nikah ya masih dalam batas wajar ya, manusia yang tidak sempurna, tapi ya masih wajar. Bukannya orang yang memang antisosial. Kebanyakan pasangan nikah tidak seperti itu. Tapi ada juga yang memang bermasalah, kejiwaan dan sebagainya memang ada. Tapi kalau misalkan kita lihat secara umum ya tidak begitu. Jadi sumber konflik biasanya perbedaan dalam gaya hidup, cara berpikir, dan cara berkomunikasi. Ya, mungkin ada yang lain yang bisa dibagikan Pak Paul untuk memperkokoh hubungan pernikahan ini. Yang keempat adalah saya perhatikan pasangan nikah yang kokoh itu mengutamakan kebersamaan. Bila memungkinkan mereka mencoba untuk menghabiskan waktu bersama dan melakukan kegiatan bersama-sama. Nah, dengan kata lain, mereka memprioritaskan kebersamaan ini, Pak Gunawan. Tidak secara otomatis kebersamaan bisa muncul, enggak. Dengan banyaknya tuntutan, tugas, dan sebagainya. Kita benar-benar tuh harus memagari relasi kita, sehingga kita berdua masih bisa menikmati kebersamaan. Yang mesti kita ingat adalah, kebersamaan menciptakan persamaan. Kadang-kadang kita terbalik di situ. Oh, adanya persamaan baru bisa bersama. Enggak, kalau nungguin persamaan datang baru kita bersama, enggak datang-datang dan kita enggak akan bersama-bersama. Jadi justru semakin bersama, semakin muncul bertunas persamaan. Ya, jangan justru kebalikannya ya, jangan. Seringlah bersama. Nah, di dalam kebersamaan itu nanti akan bertunas persamaan-persamaan. Jadi mereka membatasi diri dalam pergaulan ataupun pekerjaan dan pelayanan, sehingga tetap dapat menjaga kebersamaan. Nah, pasangan yang menjaga kebersamaan, saya perhatikan terus makin hari makin intim, makin akrab, dan makin kokoh. Nah, yang tadi itu Pak, seperti membatasi diri itu yang rasanya memang membutuhkan kerelaan ya dari kedua belah pihak Pak ya. Misalnya kan seperti istri berharap bahwa suami ada waktu lebih banyak di akhir pekan, sementara di akhir pekan mungkin ya entah itu sibuk dengan hobi atau pelayanan di gereja, sehingga akhirnya yang satu menyediakan diri mau bersama-sama, yang satunya sibuk bersama orang lain ataupun kegiatan lain gitu. Betul, ada orang juga yang berpikir, wah waktu nanti kita rekreasi, kita ajak siapa. Iya. Ya sekali-sekali boleh ajak orang lain ya, keluarga, sanak atau apa. Tapi jangan setiap kali, sehingga nanti pasangannya akan berkata, saya nggak pernah bersama dengan pasangan atau suami saya, karena selalu orang lain yang diajak. Enggak, kita benar-benar harus memprioritaskan kita berdua atau kita bersama anak-anak kita. Jadi menjaga kebersamaan itu. Ada waktu-waktu kita bersama orang lain, sudah tentu itu harus dan baik. Tapi ada waktu-waktu kita benar-benar ya menjaga kita ini hanya bersama-sama dengan pasangan dan anak-anak kita. Tapi ada pasangan yang ketika mereka sering berpisah, Pak Paul, karena tugas yang suaminya bekerja di luar kota, itu kelihatannya harmonis gitu Pak Paul ya. Tetapi begitu suaminya kembali bekerja di kota yang sama, serumah dengan istrinya, tengkar lagi, banyak masalah-masalah yang muncul gitu Pak Paul. Berarti memang mereka mempunyai masalah yang belum diselesaikan. Nah, terselesaikannya itu bukan secara matang mereka berdua menyelesaikannya, tapi diselesaikannya oleh karena jarak, tidak pernah bertemu, ya akan muncul lagi, betul. Maka mereka berdua ya harus kembali duduk bersama, coba selesaikan. Nah, kalau mereka berhasil menyelesaikan,
Waktu mereka bersama, barulah mereka bisa menikmatinya. Ya memang kebersamaan ini membutuhkan suatu disiplin yang kuat, Pak. Kalau enggak akan terjadi itu. Betul. Dan jangan berpikir muluk setiap kali bersama, waduh, kita akan dipenuhi oleh kupu-kupu cinta, akan merasa seperti apa. Ya enggak. Kadang-kadang bersama ada ngomongan-ngomongan yang banyak, kadang-kadang waktu bersama-sama nggak banyak ngomongan, nggak apa-apa, tapi disiplinkan diri terus untuk menjaga relasi kita ini. Pergi bersama. Nah, saya lihat pasangan yang kokoh itu pasangan yang tahu ya menjaga kebersamaannya sehingga nggak pernah hilang dari kehidupan mereka. Ya Pak Paul, sehubungan dengan waktu mungkin masih ada Pak Paul yang ingin Pak Paul sampaikan untuk memperkokoh hubungan pernikahan ini. Yang terakhir atau yang kelima adalah pasangan yang kokoh mendasari pernikahannya di atas fondasi yang kuat, yakni Tuhan. Ada 3 hal yang termaksud dalam kategori ini, Pak Gunawan. Yang pertama, apapun yang mereka rasakan atau pikirkan, mereka tetap tunduk pada Tuhan dan kehendak-Nya. Dengan kata lain, mereka takut akan Tuhan dan takut untuk berdosa. Jadi, kendati mereka bersitegang, mereka tetap patuh pada Tuhan dan berusaha keras untuk tidak melakukan atau mengatakan hal-hal yang tidak diperkenankan Tuhan. Jadi itu yang pertama ya. Fondasi di atas Tuhan adalah, fondasi yang kuat di dalam Tuhan adalah takut akan Tuhan. Dan yang kedua, mereka percaya pada pimpinan Tuhan, bukan pada pertimbangan manusia belaka. Dalam membuat perencanaan hidup, mereka melibatkan Tuhan dan mencari kehendak-Nya, bukan selera pribadi. Jadi mereka tidak terpaku pada apa yang baik bagi diri sendiri, melainkan apa yang baik bagi Tuhan. Jadi keluarga yang kokoh, keluarga yang mencari kehendak Tuhan, ya, dan benar-benar berusaha untuk mengikuti apa tuh yang Tuhan sedang katakan kepada mereka. Dan yang terakhir, maksudnya apa tuh? Mendasari pernikahan di atas fondasi yang kuat, yakni Tuhan. Mereka melihat pernikahan sebagai bagian dari rencana Tuhan yang lebih luas. Mereka berkeyakinan bahwa Tuhan ingin memakai mereka sebagai saluran berkat-Nya dan untuk menggenapi rencana keselamatannya. Jadi mereka tidak hanya melihat pernikahan sebagai persatuan 2 individu, kemudian membesarkan anak-anak. Oh tidak. Mereka menyadari bahwa bersatunya mereka ada dalam rencana Tuhan. Dan adanya anak-anak juga dalam rencana Tuhan. Dan pasti ada yang Tuhan ingin kerjakan lewat mereka, agar berkat Tuhan disebarkan dan rencana keselamatan Tuhan bagi dunia ini digenapi juga lewat mereka. Memang perlu disadari sebenarnya Pak Paul, yang seringkali kita agak lalaikan itu, bahwa pasangan kita itu sebenarnya juga anak Tuhan, juga pewaris dari kerajaan Allah Pak Paul. Betul Pak Gunawan. Kita harus selalu melihat pasangan kita sebagai pewaris kerajaan Allah bersama-sama dengan kita. Dan kita juga ditugasi Tuhan untuk menggenapi rencana keselamatan Allah. Kita adalah bagian dari tangan kaki Allah untuk menjalankan rencana keselamatannya. Allah ingin supaya semua manusia menerima keselamatan darinya. Nah, kita melihat keluarga sebagai alat yang Tuhan nanti akan gunakan. Nah, keluarga yang seperti ini tidak lagi sempit ya Pak Gunawan, hanya melihat dirinya, cari uang, anak-anak besar. Oh tidak, mereka memandang lebih luas. Mereka melihat pekerjaan Tuhan yang lebih luas dan mereka adalah bagian dari pekerjaan Tuhan itu. Jadi kalau memang hal ini benar-benar yang menjadi fondasi di dalam rumah tangga, ya memang pasti membawa pertumbuhan bagi masing-masing ini Pak Paul ya. Si suami bertumbuh, istri bertumbuh, akhirnya pernikahan ini ya mencapai pertumbuhan seperti yang tadi Pak Paul katakan di bagian sebelumnya ya, fokus pada pertumbuhan karena memang benar-benar mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan juga. Gitu. Betul. So, kalau kita hanya membatasi konsep pernikahan kita pada ya 2 orang menjadi satu, besarkan anak-anak, mana ada lagi ruang untuk bertumbuh, stop di situ. Tapi kalau kita melihat, oh tidak, kita bersatu dan membesarkan anak dengan sebuah maksud. Tuhan menyatukan kita dengan sebuah tujuan. Tujuannya adalah kita menjadi penyebar berkat Tuhan dan menjadi penggenap rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari dosanya. Berarti akan banyak lagi hal-hal yang bisa kita kerjakan bersama untuk Tuhan. Tapi saya mau ingatkan lagi 2 hal yang terdahulu tentang Tuhan yang harus kita juga camkan.
Artinya keluarga yang kokoh takut akan Tuhan ya, benar-benar takut Tuhan. Sehingga nggak mau berdosa. Nggak mau berdosa dengan mencaci maki atau dengan ketidaksetia. Mereka takut Tuhan. Jadi ada pagarnya tuh. Dan yang kedua, keluarga yang kokoh itu mencari pimpinan Tuhan dalam merencanakan sesuatu. Mereka tidak langsung jalan. Pokoknya asal baik buat saya lakukan. Oh tidak, dua-dua tunduk, berdoa, meminta pimpinan Tuhan. Nah, dua hal ini penting sekali ya. Jadi keluarga yang kokoh benar-benar tak bisa dilepaskan dari Tuhan. Ya, jadi beribadah bersama-sama dan melayani bersama-sama dalam kesatuan keluarga itu penting, saya rasa, Pak. Betul sekali, Pak Gunawan. Iya. Ada firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan? Saya bacakan Amsal 12 ayat 11. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Nah, aplikasinya bagi kita semua adalah keluarga yang kokoh memang tidak datang dengan gratis, dengan otomatis. Kita mesti mengerjakan tanah kita. Kita mesti mengerjakan tanggung jawab kita. Lakukanlah. Ya, berikanlah yang terbaik. Nah, pada akhirnya kita juga akan kenyang dengan makanan atau dengan hasil perbuatan kita itu juga. Ya, jadi melalui perbincangan ini kita tentu berharap banyak keluarga-keluarga yang semakin kokoh gitu, Pak Paul. Ya. Terima kasih Pak Paul, terima kasih Ibu Esther. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang keluarga yang kokoh. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.